wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahaba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ibu bapak para calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang sejuk ini kita mengawali sebuah kegiatan yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Ivan akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan kita di perjalanan ibadah haji, terutama ketika kita di hari-hari persiapan di hotel transit sebelum menunaikan ibadah haji, maka diperbanyak pematangan persiapan kita insya Allah. Di kesempatan yang baik ini tadi kita bacakan satu ayat dan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan di antara keutamaan atau keagungan fadilah orang-orang yang bersahabat, bersaudara, bersatu, berkumpul dengan dasar keimanan kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, al-akhillau ba'duhum li ba'din yawma idin aduwwun illal muttaqin. Ini dalam surah Az-Zuhruf ayat yang ke 67. Allah firmankan, al-akhillau, persahabatan, persaudaraan, kesetiaan, yauma idzin, pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, itu sebahagian dengan yang lainnya berubah jadi permusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang persahabatannya itu, pertemanannya itu, perkumpulannya itu dasarnya ketakwaan. Jadi menunjukkan banyak orang bersahabat, berkumpul, berteman, berkongsi itu dengan motif yang berbeda-beda, dengan dasar yang berbeda-beda. Kebanyakan orang itu berkongsi, bersahabat, berteman, pertama itulah karena kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Nah, seperti orang bersahabat, berteman karena hubungan antara pelanggan dengan dengan penjual, customer dengan dengan servis. Itu orang bersahabat. Seperti persahabatan, perkumpulan orang karena satu kepentingan di perusahaan, kemudian di pekerjaan, di bisnis, itu karena sama-sama penting. Nah, persahabatan itu juga baik karena orang tidak akan melakukan interaksi sosial yang saling menguntungkan, saling mendukung kalau orang itu tidak menjalin persahabatan, pertemanan. Yang kedua, orang biasanya berkumpul, bersahabat, berteman itu karena hobi. Yang hobi goes, apa sih banyak ya temennya goes. Yang hobi mancing dengan pemancing, makanya ada ikatan truk penggoes, ada ikatan pemancing. Ada yang hobinya olahraga, nonton bola, maka orang akan dipertemukan dengan hobi. Para pecinta main bola ya pasti sering bertemunya itu di stadion. Para pemancing bertemunya di kolam pancingan. Para pebisnis ya tentu di tempat bisnisnya. Demikian seterusnya. Nah, makanya kenapa dalam Islam diajarkan persahabatan, persaudaraan.
Nah, ada orang yang dipertemukan, dipersatukan, dipersaudarakan itu dalam idealisme, ideologi, cita tujuan bersama. Nah, di antara cita-cita bersama, tujuan bersama orang bermukmin tentu adalah karena keimanan, ketakwaan pada Allah, kecintaan pada agama. Orang yang tidak beriman yang menyatukan mereka ideologi, keyakinan, idealisme, kekafiran mereka. Makanya orang kafir juga bersatu dengan kekafiran. Walaupun hati mereka bermusuhan dengan Allah. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka bersatu padahal hatinya berselisih. Maka di ayat ini firman Allah, semua jenis persahabatan, pertemanan, perkumpulan, persaudaraan pada hari kiamat semuanya berubah kayak permusuhan. Illal muttaqin, kecuali kalau pertemuan, persahabatan, perkumpulan itu didasari oleh ketakwaan. Nah, jadi ini pentingnya menjadikan ketakwaan. Apa ciri pertemuan, persahabatan, perkumpulan? Itu dasarnya ketakwaan. Dalam pertemuan itu pasti diajarkan, diingatkan nilai-nilai kebaikan. Nah, makanya ada istilah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka di antara ciri orang bersatu, berkumpul, bertemu di dalam ketakwaan itu, di dalamnya ada nilai-nilainya. Nilai takwa itu banyak. Nah, salah satunya firman Allah dalam surah An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada nilai kebaikan orang berkumpul dimanapun, berbicara apapun, bersatu apapun, pertemanan apapun, ngobrolin apapun. Tidak ada nilai baiknya firman Allah. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali kalau dalam perkumpulan, obrolan, pertemuan itu ada nilai-nilai sedekah. Membicarakan bagaimana bisa membantu sesama, tolong menolong. Nah, ini sedekah. Yang kedua, firman Allah, kalau di dalamnya ada nilai ma'ruf, nilai kebaikan, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menanyakan kebaikan, saling menghibur apabila ada sahabatnya, temannya yang sedang sedih, saling berbagi kebahagiaan kalau sedang bahagia. Nah, ini nilai ketakwaan dalam pertemanan, persahabatan yang baik. Au islahin bainan nas, atau perkumpulan pertemanan yang di dalamnya ada mengandung islah di antara manusia, mendamaikan kalau ada perselisihan. Jadi ciri orang berkumpul yang baik itu yang ternyata berselisih jadi damai. Suami istri sedang bertengkar, ketika bertemu dengan teman-temannya jadi berdamai, karena ada yang menasihati, ada yang mengingatkan, atau ada yang menteladani. Nah, jadi ciri pertemuan, obrolan, kelompok yang baik di sisi Allah, yaitu ada nilai sedekah, ada nilai amar ma'ruf, ada nilai islah, mendamaikan. Dan Bapak sekalian akan nanti dirasakan salah satu perkumpulan, pertemuan yang menjadikan orang itu terikat dengan karena Allah, ketakwaan, itu adalah ibadah haji. Ibadah haji. Nah, makanya kenapa orang tidak ada ikatan alumni sholat gitu. Ada nggak itu? Ikatan alumni Jumatan, ada. Ikatan alumni zakat, tapi ada apa? Ikatan alumni haji, ada. Ini bukan ajaran agama, nggak ada Islam mengajarkan panggilan Pak Haji, Bu Haja, gitu kan. Nanti kalau hajinya udah 2 kali, Pak Haji, Bu Haja. Kalau udah 3 haji apa tuh? Triple haji. Tidak ada. Tapi itu muncul spontanitas di dalam psikologi masyarakat. Sebagai masyarakat bersosial,
ketika orang melaksanakan ibadah haji, karena bukan sehari 2 hari kan perjalanannya, apalagi di masa dulu dari Madinah ke Mekah saja Rasulullah berjalan sebaliknya seminggu kan, berjalan kaki 500 km kan dari Madinah ke Mekah Rasulullah berjalan, pulangnya 5 hari lagi. Begitu pula di Indonesia dahulu, jemaah haji Indonesia itu ke Saudi itu naik kapal laut itu 3 bulan bolak-balik gitu. 3 bulan pulang pergi. Maka tidak heran di Indonesia dulu ya punya tradisi kalau mau berangkat haji itu sekampung tumplek gitu, turun mengantarkan ke ke batas desa. Sepanjang jalannya itu disolawati, ditahlilin, nanti begitu sampai perbatasan diadani. Masya Allah. Itu saking mendalamnya ya perasaan psikologis. Walaupun itu secara agama tentu tidak harus seperti itu. Bahkan bisa jadi bid'ah dalam sila agama kalau itu diyakini sebagai sebuah dan kalau dibiasakan. Sampai sekarang masih ada itu tradisi masyarakat itu. Contohnya di masyarakat yang masih kuat itu di Madura, gitu kan, di Sulawesi, di pedalaman, di Goa gitu. Jadi nilai haji itu masya Allah besar sekali. Sampai sekarang di tradisi masyarakat Madura itu yang berangkat satu desa itu pokoknya satu keluar, yang nganter itu sedesa itu sekampung itu. Akhirnya sampai terkadang pemerintah kewalahan itu mengatur di penginapannya itu. Jadi ini embarkasi hajinya, keluarganya di luar itu pada nyewa kos itu, yang nganterin itu kalau belum berangkat terbang ditungguin. Masih ada tuh perkampungan itu. Saking kuatnya itu pengaruh daripada psikologi ibadah haji. Nah, sampai sekarang minimal nih jamaah haji perkotaan atau yang sudah modern sudah tercerahkan, memang sudah tidak seperti itu lagi, paling dianterin bagaimana. Karena sekarang mungkin keluarga tidak sekhawatir zaman dulu gitu. Kalau kita baca Bapak Ibu sejarah haji, ya, perjalanan haji itu Buya Hamka melaksanakan haji tahun 1926. Itu menggunakan kapal laut kan itu, kapal laut. Indonesia kan pernah mengalami tenggelam kapal laut ya itu di Samudra Hindia, itu pernah mengalami musibah tenggelamnya jamaah haji Indonesia. Nah, itu menceritakan bagaimana perjalanan itu di kapal. Apa kira-kira yang dilakukan orang di kapal sebulan gitu kan, sebulan apa, Masya Allah. Maka betapa besar dampak dari ibadah haji. Yang berangkat belum bisa abata, ibadah haji itu jadi hafal Quran gitu. Karena memang di kapal laut di perjalanan itu jadikan kesempatan dia untuk belajar abata, Masya Allah. Maka tidak sedikit yang pulang haji itu jadi orang-orang alim. Itu sebabnya kenapa di masa itu pengaruh para haji itu dahsyat sekali. Nah, sampai kenapa pemerintah Hindia Belanda itu harus mendata para jamaah haji, ditandai dia haji, dia hajah, begitu. Karena akan dipantau gitu oleh Hindia Belanda ini apa yang dilakukan di masyarakatnya. Karena mereka membawa pengaruh pengalaman dari jamaah haji. Jadi ibadah haji ini bukan hanya sekedar ibadah biasa, tapi skenario Allah bagaimana mempersatukan kaum muslimin sedunia. Mereka bertemu lalu berbagi informasi sehingga mereka mengetahui dunia luar. Oh, ternyata di negara muslim yang lain begini keadaannya, di kami kok terjajah. Itu terjadilah interaksi. Maka identik para haji zaman dulu itu para pejuang pulang itu. Nah, itu silsilahnya kenapa di KTP, kemudian di identitas itu harus dicantumkan dulu. Sekarang kan nggak usah dulu. Itu karena pengawasan Hindia Belanda untuk mengantisipasi sudah berapa haji sana. Dan kesadaran umat Islam di masa itu memang dilihat daripada antusias haji. Begitu pula nilai kesejahteraan ekonomi dilihatnya dari apa? Banyaknya jamaah haji. Nah, ini dampak sosial yang dahsyat daripada haji. Nah, tapi itu aspek
sosial dan aspek politik ekonomi dari ibadah haji. Tapi yang kita bicarakan di sini karena ini kultum, kuliah terserah antum gitu. Bukan kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Jadi saya kembalikan, nanti kita akan merasakan nilai-nilai ukhuwah, nilai persahabatan dalam ibadah haji. Maka kenapa pula ibadah haji itu rindu? Pengen silaturahmi, pengen reuni gitu. Ini karena al-akhillah, persahabatan, pertemanan yang dasarnya itu dari ketakwaan. Kita dipertemukannya ini memang untuk ibadah. Nah, mudah-mudahan kita semua di bagian daripada yang dijanjikan Allah Ta'ala. Orang-orang yang bersahabat karena ketakwaan itu, jangankan di dunia rindu untuk bertemu, di akhirat akan saling melindungkan. Sampai-sampai Ali bin Abu Thalib ini menafsirkan ayat tadi bahwasanya surah Az-Zukhruf ayat 6, 7 dan seterusnya. Beliau bercerita nanti di hari kiamat, kata Ali bin Abi Thalib, ada 2 kelompok orang dalam bersahabat. Ada orang-orang yang bersahabat itu dasarnya kecintaan kepada Allah, ibadah kepada Allah, ketakwaan. Maka mereka akan saling merindukan di hari kiamat. Maka ketika sebahagian dari orang bersahabat itu meninggal, lalu dia dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang saleh dan orang bisa dijanjikan surga, maka begitu bahagianya mengatakan, ya Rob, aku ini menjadi orang soleh ini salah satunya karena ada dorongan teman-temanku, adalah karena nasihat sahabat-sahabatku, maka pertemukanlah aku dengan mereka. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Allah mempertemukan mereka itu di hari kiamat. Lalu mereka saling berpelukan mengatakan, sebaik-baik persahabatan adalah persahabatan kita, dan sebaik teman adalah kamu. Saya bisa selalu kuat dalam ketaatan karena kamulah yang sering mengingatkan saya disabar dalam penderitaan, jadi istiqomah di dalam ketaatan. Nah, sebaliknya kata Ali bin Abi Thalib, ada orang-orang yang bersahabatnya di dunia karena dunia, lalai dari saling menasehati, saling mengingatkan. Bahkan ada yang sengaja mendorong temannya untuk dalam maksiat. Maka ketika salah seorang dari teman mereka mati, kata Ali bin Abi Thalib, lalu dia dihisab di sisi Allah, ternyata dia orang durhaka, diancam dengan neraka. Maka dia mengatakan, ya Rob, aku jadi buruk seperti ini karena temanku. Maka janganlah aku menderita sendiri, temanku juga yang menyebabkan aku seperti itu, semoga mengalami seperti aku. Maka ketika semuanya meninggal dipertemukan, akan saling menyalahkan, gara-gara aku berteman dengan kamu jadi begini. Nah, inilah Bapak sekalian, pentingnya nilai persahabatan, pertemanan yang didasarkan karena ketakwaan. Kita berharap semoga pertemuan kita di sini dalam persiapan ibadah haji ini adalah awal dari langkah-langkah kita menjadi orang-orang yang bersahabat, berteman, bersatu karena ketakwaan kepada Allah. Amin. Barangkali demikian yang harus saya sampaikan. Kalau ketulusan jadi kultumnya berubah jadi setengah antum. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang ingin kami informasikan. Yang